Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur MTS 4 Ponorogo. Masih berjumpa dengan saya Bang Poniran dalam jumpa tentang sejarah MTS 4 Ponorogo. Seperti biasa 45 menit ke depan kita akan membahas terkait dengan sejarah dan perkembangannya MTS 4 Ponorogo yang beralamat di Desa Karanglo Kidul, Kecamatan Jambon. Dan tentunya kita di sini tidak sendiri ya. Di samping saya telah hadir salah satu narasumber, tokoh utama pendiri MTS 4 Ponorogo. Beliau juga salah satu pengawas komite MTS 4 Ponorogo yang saat ini juga menjadi pengurus. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Samsun atau yang sering akrab dipanggil dengan Mbah Samsun. Oke, selamat pagi Mbah Samsun. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bang. Salam. Pripun kabare Mbah Samsun jenengan? Baik-baik. Dangu mboten jumpa kali jenengan. Biasanya pun kalau sering teng jenengan sowan ngoten. Alhamdulillah waras sehat. Oh nggih, alhamdulillah. Niki jenengan kesibukanipun apa Mbah Samsun? Komplit kesibukannya nggih pertanian. Pertanian. Nggih anak putu, nggih termasuk keagamaan. Keagamaan. Komplit. Kalau dihitung satu persatu gak cukup. Mboten cukup nggih. Tasik nernak napa mboten ya jenengan? Napa nipun? Tasik nernak napa mboten? Napa sampun dilempit mawon niki? Istirahat wis monten niki kula satu minggu yang lalu. Ya alhamdulillah saya nggaruk sendiri itu mendapatkan 0,5 hektar. Pupuk banyak Mbah ya? Banyak. Tapi mboten lelah menjenengan. Alhamdulillah tidak. Nggih. Terus niki Mbah kesibukane jenengan setiap hari napa tasik ngisi ngaji wonten masjid musala ngoten Mbah? Nggih mboten setiap hari ini seminggu berapa kali itu tasik ngisi ngaji. Nggih. Semanten ugi imaman Jumatan itu nggih pindah-pindah Jumat pon di sini, Jumat Kliwon di sini. Nggih. Terkait ngaji Mbah Samsun, niki santrine jenengan niku pemuda terus napa anak-anak napa sampun komplit nggih. Komplit. Jadi pemuda wonten. Wonten Terus ingkang sepah nggih wonten. Wonten. Niku ngaji napa Mbah Samsun niki? Insyaallah wekdal niki sulam munajat dan sulam taufik. Oh iya ya. Oke, permisa sedulur MTS 4 Ponorogo, selain beliau ini tokoh ya, tokoh pendiri MTS 4 Ponorogo, beliau ini juga salah satu penggerak umat ya di Desa Karanglo Kidul. Ini salah satu penyertaan dari beliau ini pernah ngisi dan sekarang ini bahkan masih berjalan ya ini ngisi ngaji di masjid, di musola, dan beliau ini juga penggeraknya masyarakat juga ya, ngisi Jumatan ngoten Mbah Samsun nggih. Iya. Khotbah Jumat ngoten nggih. Nggih. Terus niki Mbah Samsun kembali ke topik utama niki ya, karena ada permintaan banyak sekali dari para guru bahkan dari pegawai MTS 4 Ponorogo yang sekarang ini terkait dengan sejarah Mbah Samsun, sejarahnya berdirinya MTS Kauman Mbah Samsun nggih, MTS N Kauman ngoten nggih yang dulu niku. Ya, Nggih. Niku yang dulu kan masih di Jalan Sumoroto Ngumpul sebelah timur ngoten nggih. Niku sejarah pripun Mbah Samsun menurutipun panjenengan niku? Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, monggo. Niku kanthi rahmat ben Allah lan kersane Allah niku alhamdulillah kula dipun paringi sekedhik ngen-ngen sing ingkang gayutan kalian permasalahan agama khususnya agama Islam. Aten semanten ugi alhamdulillah kula kalian Allah senajan sekedhik kula dipun paringi pemanggih cara api ini ku ngilmu niku yang bernapaskan agama khususipun agama Islam dan sithik-sithik kula nggadahi pendidikan. Anten Berarti pernah mondok nggih Mbah Samsun niku. Niku nun sewu niku mulai tahun 66 saya masuk di Mualimin niku berijazah utawa ora kula 6 tahun di Mualimin. Mualimin Ponorogo Mbah Samsun. Mualimin NU Ponorogo. Oh iya. Terus niku kelas 4 Mbah Sim adek mendirikan pondok. Saya pernah menjadi santrinya 2 tahun di mana Mbah Samsun? Di Pondok Darul Huda. Justru Maya. Ya Maya. Oh, iya, Maya. Dulu
boleh dikatakan anak barepen itu saya. Mungkin yang diajar oleh Mbah Sim niku al-kalam walabdul mufidul murakabu bil wadhi insyaallah niku saya. Yang pertama kali. Ya, yang pertama kali. Nggih, lek saniki kan ijazah lek napa Mbah Samsun niku? Napa semacam ijazah ngoten napa semacam pendidikan ngoten? Pendidikan resmi. Nggih. Niku. Terus setelah itu saya Taman Mualimin saya ke Nganjuk selama 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun di Nganjuk itu. Karena saya setelah tamat di Nganjuk Selatan itu saya pernah mengajar santri pondok itu selama 1 tahun. Berarti pernah belajar di Nganjuk itu selama 4 tahun mulai ilmu alfiah saya meneliti tamat di Maya, alfiah di Nganjuk sampai mantek balaghah juga di Nganjuk. Sampai mantek balaghah juga Mas. Oke, sangat luar biasa ini beliau ya. Setelah saya ikut mengajar di pondok 1 tahun, saya pergi lagi ke pondok Maya Rejagung, Jombang Selatan, pernah ke Jombang Mas. Jombang Selatan, Utara Kandangan. Berarti Mualimin, Darul Huda, terus Nganjuk, Miftahul Tadiin, ya, terus ke Jombang lagi. Jombang lagi ngaji ihya itu katam 80 hari. 4 juz. Iya, Ulumuddin ya. Kula mawon dereng Mas Samsun. Katam ya. Berarti niki anu Mas Samsun, kembali lagi ke topik terkait dengan sejarahnya MTS 4 Ponorogo. Ya. Berarti yang menjadi latar belakang panjenengan niku nggih tetep pesantren Mas Samsun. Tetep pesantren dan hadisiah. Pesantren Salafiyah juga hadisiah. Hadisiah niku napa Mas Samsun? Hadisiah itu ya yang diajarkan sesuai dengan keadaan pemerintah negara. Tidak agama tok. Tapi terkait siasah Mas Samsun mungkin ya? Ya. Politik? Tidak, memang itu kurikulumnya begitu Mualimin itu. Nggih. Berarti yang menjadi latar belakang yang saya ulangi lagi kembali ke latar belakang Mbah Samsun mendirikan madrasah ini ya tetap berangkat dari pesantren ya. Ya. Terus kenapa kok bisa madrasah Mbah Samsun? Kok enggak pesantren mawon ngoten? Mungkin ada latar belakang sendiri. Ada. Saya pernah mendengar dari kiai saya itu begitu. Adunya binadilin biladinin halaka wa dinu biladunya waqafa. Iya. Dunia itu tanpa agama hancur, tapi agama tanpa dunia tidak berjalan. Tidak berjalan. Oke. Berarti niatipun jenengan mengikhlaskan untuk mendirikan madrasah. Nggih. Terus niku Mbah Samsun, awal mula terus siapa saja yang menjadi salah satu pendorong panjenengan? Apa sendiri nopo? Awal mula ya. Iya. Nun sewu mbok niku perkataan saya itu bosah basi, maaf ya. Iya, mboten napa-napa. Karena waktu itu saya itu pulang dari pondok itu ya, kurang lebih 6 tahun kemudian saya dijadikan kepala desa. Oh, ngoten ya. Niku tahun berapa Mbah Samsun niku? Tahun 8 kalau tidak keliru bulan Juni tahun Rebupon 83 1983. 83 nggih. 83 panjenengan menjabat sebagai kepala. Belum ada pilihan kepala desa, seminggu jadi. Niku nggih anu Mbah Samsun, napa pilihan ya. Iya, pilihan resmi. Mungkin ada kandidat yang lain Mbah Samsun selain ada. Oh, ngoten nggih. Tapi alhamdulillah jenengan ya seminggu jadi. Nggih. Niku tahun 83 nggih. 83. Nggih. Setelah 83 setelah saya dilantik menjadi kepala desa, saya itu lihat desa, ya Allah, desa kok begini itu apa yang saya kerjakan, karena ya SDM-nya itu iya mungkin terkendala umat Mbah Samsun ya waktu dan situasi masih begitu. Iya. Terus ini kalau kembali dengan adinu biladunya waqawa wadinu biladunya
wadinu biladina waqafa adunya biladinin halakan itu. Iya. Oh, ini satu-satunya terus bagaimana ini? Terus Bagaimana ini desa remuk, agama ambruk. iya, terus akhirnya jenengan punya inisiatif. Akhirnya itu alhamdulillah dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingat kepada Tuhan. Iya. Itu saya mempunyai iseng untuk mendirikan Madrasah. Ini. Nah setelah itu saya pikir-pikir, saya tanyakan orang-orang yang senior atau orang-orang tua, utamanya itu Pak Lurah Sanijo Sukosari, itu abahnya Pak Mahmud. Pak Mahmud kepala sekarang ya. ya? Oh Loh, iya. kok ke situ saya lihat di situ ada MI-nya. Iya. Yang pendirinya Pak Sanijo. Minimal kalau dia itu pendidikan dalam benaknya pasti ada Inisiatif dan angan yang tersimpan di hatinya tentang keagamaan. Oh, iya. Terus lantas ini bagaimana Mbah? Ini bagaimana Mbah? Akhirnya saya dengan Mbah itu sama-sama gondale ya tidak pandang malam atau siang kalau ketemu itu diskusi. Akhirnya itu bertemu lagi dengan Pak almarhum Pak Mahmud Wibisono Kauman. Pak Mahmud Wibisono Kauman Wibisono salah satu pegawai Depak. Oh ya, berarti dulu itu nggih sampun wonten ada kementerian nggih di Ponorogo tahun 83. Bukan kementerian ya Departemen Agama. Departemen Agama nggih. Berdiskusi lantas kemana sampai Carangrejo yang ada tempat pendidikannya agama itu kita dengan bahasa Nijo itu. Oh jenengan kalih bahasa Nijo ya, berkeliling lah. Saya sambil dulan. Oh ngoten nggih. Setelah itu karena saya juga punya katakan santri seperti Pak Carik mantan Pak Sumono, saya punya santri itu 36. Niku kan belum terbentuk madrasah gitu. Belum. Nah, berarti niku napa nggih namung santri liar di rumah-rumah itu. Oh, jadi dari rumah ke rumah ngoten Mbah Samsun gini. Nah, setelah itu sepakat mendirikan. Bagaimana ini utamanya adik saya Pak Kasrin, Pak Sumono itu bagaimana karena dia sedikit banyak mempunyai pendidikan agama dengan alumni Al-Mukarram. Oh iya. Lantas sepakat jek ya wes. Mungkin karena nopo Mbak Samsun nggih, karena perkembangan zaman. Kalau dulu kan mondok itu kan tidak ada mungkin ijazah atau gimana, karena ini kan semakin modern. Mungkin Mbak Samsun punya inisiatif, kita dirikan aja madrasah ngoten niku. Ini kembali lagi niku dengan kaitan saya ikut mendirikan kompetisi kepala desa itu loh. Justru ijazah saya itu MWB Maya loh. SD-nya Madrasah Wajib Belajar Maya. Dulu berarti bukan SD, Mbah? Bukan. Napa Mbah niku? MI sekarang. Nah, itu MWB itu. MWB ngoten. Ya. Terus ijazah saya sanawiyah itu ya dari Nganjuk, legalisirnya Depak Nganjuk, bukan sini. Oh, ngoten nggih. Ya, untuk saya ikut kompetisi kepala desa itu. Niku teng Nganjuk aliyah napa madrasahnya, Mas? Madrasah iya niku setingkat aliyah atau sanawiyah ya kurang jelas. Neng yang penting untuk alat kompetisi ini. Iya. SD-nya itu dari MWB Maya. Iya. Terus atasnya itu dari nopo Alfiah niku Mbah. Iya yang Nganjuk. Hidayatul Muhtadiin itu anak Lirboyo. Setelah niku mau kan teng Nganjuk terus wasul terus jadi kepala desa. Nggih. Terus kembali lagi Mas Samsun setelah jenengan silaturahmi ke kementerian, silaturahmi teng Sukorejo niku akhirnya terbentuk madrasah niku bagaimana selanjutnya? Sebelum itu ya, saya putar-putar dengan
Mbah Sanijo sama teman-teman setelah sepakat Iya. kita dengan Mbah Sanijo itu sowan kepada Pak Mahmud Suyuti, ketepaan kandepatnya Pak Mahmud Suyuti dan Pak Mahmud Suyuti ngunut nggih. bagaimana ini Pak ini begini ya karena zaman itu senada. Iya, senada. Lantas Pak Mahmud dikte kepada saya kurang 10 hari. Akhirnya itu saya itu minta kepada Pak Mahmud, loh, kalau Pak Mahmud iya, saya carikan muridnya. Padahal kan sampun wonten murid jenengan mau nggih, Pak Mono, Pak Loh, Sumono. niku itu murid Kasibin, murid Kasep umurnya. Oh, berarti sampun mboten sanawi Ora masuk. Oh, mboten masuk niku. Nggih. Setelah itu, loh, Pak Mahmud mengatakan, lho kok wani piye? Pun jepun jenengan. Iya, kula golek muride. Nggih. Terus afiliasi jenengan, Mbah. Kan 10 hari dados madrasah. Niku yang menjadi kepala napa jenengan piyambak niki, Mbah Samsun? Kepalanya belum ada. Saya didoktrin dengan Pak Mahmud itu, loh, kalau madrasah itu lah yayasan apa? Al-Ikhlas atau Ma'arif, tidak yayasan, tidak yang gandulkan kepada kementerian madrasah negeri. Pada waktu itu kan dibolehkan mempunyai filial nggih. Ya. Filial niku ya anakan dari madrasah negeri. oh Dan ketepaan waktu itu belum ada yang berfilial yang sedikit. Alhamdulillah saya diberitahu dulu. Ya. Sini menjadi filialnya Setono. Andai kata Setono itu gajahnya, sini itu bleduknya. Mriki anu nggih. Anake ngoten nggih. Ya anak gajah kan bleduk. Nggih. Bleduk bisa, ampune dari sana bisa. Iya. Terus niku Mbah Samsun, kan sudah terbentuk madrasah. Ya belum, tapi Mas Diani. Tasik Diani mawon nggih. Pas gitu. Terus 10 hari lagi kan masuk. Nggih. Niku berapa murid Mbah Samsun yang masuk? Nanti dulu. Oh, nggih. Saya carikan pas sana ya langsung sini operasional kepada yang dinamakan murid-murid Kasibin. Kasibin itu kaset ngoten. Oh, nggih. Murid kaset. Drop out niku lho. Nggih. Jenengan matur. Bapak kula nggih Kasibin niku. Nah ini bapak kula neng liyane niku nek gayutan dengan murid kula matur Kasibin kaset nek pirang-pirang murid sing kaset umur niku. Nggih. Niku akhirnya itu mendapatkan 40 murid. 40 murid, tapi ya ada yang mungkin itu karo sekolah terus ya drop out niku. Selain yang baru 40 pada waktu tes itu. Sebelum tes kita itu cari sirian dintlek belum punya apa-apa. Mas. Mungkin itu pembelajaran masih wonten dalem Mbah Samsun nggih. Niku langsung untuk dilaksanakan tes pertama niku di rumah saya, di rumah jenengan. Bapak saya ya omah. Ngajeng niku nggih. Nggih. 40 niku insyaallah niku nyukupi 1 kelas minimal. Ya muridnya ya sejenis sing sedengan ya ana sing kasep, sing tetek bengek niku, sing drop out niku pun nggih. Alhamdulillah setelah terlaksana ya karena saya jadi kepala desa. Saya titipkan ngene rumah niku nek Semarang niku lurah mesti purun. Ya enggak ora mesti nang ya ada perhatian nggih. Kongkon barulah pun. Peran lurah niku sangat penting jenengan. Ya ndelok perane wonten. Nggih. Setelah itu lah terus mulai hari masuk niku dari Sanawiyah Stono. Ya mungkin ya gak tahu karena ini hubungan dengan
Depak nggih sak piturute yang didelegir ke sini namanya Pak Hasim. Pak Hasim nggih. Nggih. Niku Kauman ya guru ya Setono daerah. nggih. Entah niku ya kalau Setono kepalanya Pak Muslim. Oh nggih Pak niku Muslim guru. Bang Sawit. Nggih salah satu guru lah niku. Ya, Delegasi. kepala. Ya langsung dari sana wong karena sini bentuknya administrasinya mungkin apanya tata usahanya langsung dari sana. Nggih. Niku Bapak sinten wau Pak sing ingkang saking Setono niku? Pak Setono kepalanya kan Pak Muslim Nggih Pak Muslim. Bang Sawit. Nggih. Yang sing mriki niku Mbah. Pak Hasim niku Hasim. kauman sini. Pak Hasim. Entah sekarang almarhum apa masih hidup. Pak Hasim kauman. Nggih. Itu berarti yang intinya Pak Hasim niku memberikan tuntunan mungkin memberikan Ya, bagaimana memang iya terkait administrasi. dia tidak begitu utusan dari Setono. Oh dari Setono. Yang mengelola Pak Hasim di sini yang didelegir begitu. Niku belum terbentuk madrasah Bang. Ya mulai dari itu ya sudah terbentuk madrasah mestinya dengan pertanggungan jawab Setono. Yang bertanggung jawab sana. Mendapatkan izinnya kan Depak mininya begitu. Nggih. Setelah itu setelah itu Setelah niki wau ya enten daleme jenengan 40 niku Murid. untuk seleksi awal istilah niku persiapan masuk kan di absen. seleksi ya cara saiki piye ujian apa piye ujian masuk. Nggih. Setelah karek teng daleme jenengan sejarahipun dari rumah ke rumah warga niku setelah jenengan niku ada tenggang waktu sekian hari kita ya cari sebelah timur cari murid Mas Samsun. cari tempat di rumah cari murid sudah tidak boleh ini sudah ditetapkan 40 niku kok. Nggih. Berarti kagem pembelajaran nggih. Tempat pembelajaran tuh nggih. Niku untuk yang pertama mungkin hanya 41 rumah kan cukup. Nggih, cukup nggih. Dan setelah itu berjalan baik Pak Hasim tengah waktu 1 tahun atau 1,5 tahun diganti oleh almarhum Pak Imam Syafi'i. Pak Imam Syafi'i. Ya. Tekan dari Balong, Mbak. Ya. Nggih. Niku wis nggih. Niku untuk tahun berikutnya itu pemasukan ajaran baru ya kita cari biayaan cari tempat rumah lagi. Mungkin karena muridnya tambah atau ya bar satu rak dua terus bar satu kelas kan menjadi 2 kelas. Iya nggih. Niku rumah sinten mawon, Mbah? Etan nggih. Mungkin sing etane omahe Pak Sigur Bordi nggih. Terus omahe Bu Sermier Bibit nggih. Omahe Bu Bibik rumahnya yang menghadap ke selatan itu Sakret itu. Nggih, niku pembelajaran nih Mbah Samsun. Tempatnya niku napa ngagem tikar les. Ya enggak tiga ya sudah kita cari rusuk-rusukan dari madrasah-madrasah yang kita hubungi itu mendapatkan 3, mendapatkan rusukan mebler. Oh, mebler nggih. Meja, kursi cilik itu malah tekan sampai sekarang itu rusukannya itu sebagian masih ada. Oke, niku kagem dokumentasi mengke Mas Samsun. Nah, setelah itu seterusnya begitu. Nggih. Terus proses pembelajaran terus berjalan. Pembelajaran berjalan sampai alhamdulillah muridnya itu kelas 1, kelas 3 itu ya sekitar 100 ya alhamdulillah paralel sampai kan. Paralel nggih. Paralel. Mungkin masuke gantosan apa? Mboten. Ya digoleki nggon-nggon. Oh. Setelah itu niku saya bingung lagi, makin bingung lagi ya dari tempat ke tempat sampai pernah saya tempatkan di rumahnya Bu Lurah. Bu Lurah sini dibalik
Di balik itu sekarang karena sudah kepala desa menaniki kayak balik ya belum sempurna. Oh berarti Balai Desa Karanglo Kidul itu juga pernah menjadi Loh, sekarang saksinya masih. Kalau yang tiang yang sebelah kidul sing kulon itu namanya Tenggara apa Barat Daya Tenggara. niku kobong niku karena ublik listrik belum ada kok. Oh berarti belum mbah niku nggih dereng wonten pelistrikan. Dereng tasik kurang suwi neh. Dari ngagem ublik. Terus mengakibatkan kebakaran ngoten. Oh, tidak kebakaran, cagane keselamat itu kan bisa saja nih bisa. Terus termasuk di rumah Pak Mono jadi pindah. Lantas alhamdulillah. Soal niku bagaimana pendidikannya, bagaimana bentuknya itu saya tidak tahu namanya lembaga yang sudah ditanggung karo negara. Iya. Apa niku kula melu. Nggih karena jenengan kan masih menjabat jadi kepala desa nggih. Nah niku terus kalau mengenai fisik dan fisik itu tidak lepas dari saya. Oh iya. Setelah itu alhamdulillah saya diberi pembelian tanah yang di Timur Jalan, selatan Bengkok kuwi. Nggih. Niku saya diberi pembelian itu saya sendiri. Oh, ngoten. Ya, setelah itu jenengan wakafkan ya? Saya nanti dulu. Kalau sudah diwakafkan perubahannya izin menteri repot. Nggih, niku sak dibangun bangunan ngoten Bang niku. Saya selatan Bengkok itu. Nggih. Setelah itu bingung dengan Pak Imam Sapingi, Pak Imam Sapingi niki diperuntukkan untuk sanawiyah. Diperuntukkan untuk sanawiyah bagaimana? Niku saya akan saya bangun dengan atap daun tebu itu tidak boleh Mbah, jangan begitu dilihat orang. Lah adanya gini kok. Nggih. Berarti tasik ngagem atap. Iya, tidak boleh. Saya sudah beli hijau untuk ikat-ikat itu selaung itu. Nggih. Terus nggih niku nggih terlaksana. Tidak karena Pak Guru niku tidak boleh karena sekolah negeri kok begitu. Oh nggih. Pilihan kan sudah semi negeri. Oh, ngoten nggih. Niku sampun semi negeri namanya. Mulai diakok itu ya sudah semi negeri. Kok dah gitu. Neng nun sewu niki kula dhisik nggih. Kula nggih ngerti kalau sekolahan umum niku tembung elite niku kan top down planning. Napa niku? Top down iki top ki gedhi, down ki mudhun, planning ki perencanaan dari atas seperti SMP. Iki kalau umum proyeknya top down planning. Dah, wis dak apa-apa langsung bruk komplit. Sak nggih tuku rokok, sak tanahe, sak mebelere, sak komplit kan karek pakai. Neng kalau dari depan itu kan bottom up planning. Nggih, bottom up planning nggih. Bottom up planning, bottom ki apa ngisor, up ki apa atas. Langkah, up nggih, munggah niku. Lah iya, nggih. Dari bawah ke atas perencanaannya. Harus ada modal dari bawah. Bedanya begitu. Lah di situ rasane ora karu-karuan makoniran. Ning sing suju, ning sing maido sekolah negeri kaya ngono. Lho, niku bahasa Jawane barang metu lho sok-sok. Oh, nggih. Tapi niku nggih tidak lepas saking kesabaran jenengan Mas Samsun. Niku kesananku diberi tukuan sakniki sik lho. Milik saya kuwi etan sebelah timur jalan itu lho. Bangunane niku nggih. Nggih. Akhirnya itu setelah Pak jangan gitu dong, tidak ada kok kayak terus gimana? Ini sebelah utaranya itu daun tebu komplit, tinggal ngebruk nih dulu, kayak terus bedan karo suntikan wedhus piye ngono. Niku tahun pinten Mbah Samsun? Tahun pinten niku dereng kerekam kan jenengan punya inisiatif mendirikan kan tahun 83. Niku sampun wonten timur jalannya Jalan Sumaroto ngumpul niku tahun pinten Mbah Samsun? Kula mboten tak kelingan niku. Oh, niku.
85 mungkin Mas Samsul. Bare terpaut suwisan. Oh, Mungkin niku terpaut di 3 tahun 4 tahun dengan berdirinya. nggih. Berarti berjalannya proses KBM. Kegiatan belajar mengajar dari rumah ke rumah warga itu juga lama Mas Samsul. Lama sampai dari sini dari jalan besar itu ke sampai Bali itu Ketempatan, Pak. ketempatan. Satu boleh pendak gang tahun saya repot loh ini mohon dilembang. Ini kurang lebih 10 tahun lebih Mas. 11 tahun pindah ke sini nih. Nggih. Terus prosesnya pembelajaran itu ke rumah dari rumah warga ke rumah warga itu ada 10 tahun, 15 tahun. Ya tidak ada. Ya, karena itu lantas sebelah selatan Bengkok itu diberikan lantas dibangun darurat ngoten. Ngoten nggih. Itu setelah Pak Guru tidak menyetujui untuk dibangun dengan atap daun tebu, ya kita ceker-ceker lagi piye. Lah terus sekolahan punya apa? Punya ini bahasa. Loh, ya saya apa adanya. Oh, ngoten nggih. Langsung saya apa adanya. Nun sewu niku. Apa yang dibebankan saya niku nggih. Yang saya yang merasa mempunyai kewajiban karena saya yang mempunyai niat nggih. Tolak ukurnya tetap jenengan. Dan sanggup itu menjadi wajib nadori dilihat-lihat mereka sanggup, lek sanggup ora sanggup lek ora. Nggih. Saran sanggup ya bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil azim. Nah, dengan kita sandarkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ya saya mempunyai kulo disakwen mulwen karo katun. Pancen wong duwe sedulur iki nata pirang gerak-gerak pirang obah-obahan. Ning sebaliknya kulo dinikmatin maksudun sing wong duwe nikmat mesti didengkeni. Oh berarti nggih jenengan tetap mengutamakan kesabaran niku mau berarti. Niku nggih niku dengan apa saja neng tidak lepas semua tidak lepas kuasa Tuhan. Itu ya karena perjalanan apa mambadak bi khairin jangan Allah ajrun misla ajri pangilihi. Terus pancen kok angel ya kan kulikal insan iki kabeh tok menungso iki dadekne kangelan. Ana dene sing ora genah niku ya kadang-kadang niku ya kulikal insan harajan ndongka menungso iki didadekne rupek terus ya rumangsane. Nggih. Terus niki Mbah Samsun, niku kan sampun didirikan. Niku sampun madrasah Mbah, wonten gedung ini. Napa tasik nama lain? Loh, mulai itu sudah nama madrasah. Mulai tes itu sudah nama madrasah. Terus terkait teng nopo kok kalau sekarang kan nopo MTS 4 Ponorogo ngoten nggih. Kalau dulu kok MTS Kauman, Mbah. Bahkan saya sendiri Kauman ngoten. Kauman itu nama Kauman itu nama kecamatan. Oh, berarti Karanglo Kidul ini masih kecamatan ikut kecamatan Kauman. Setelah itu ada pemekaran kecamatan yang Karanglo Kauman ikut zaman loh. Kauman itu jangan dibusak untuk jadi nama sekolah saja. Oh, nggih. Itu. Aslinya ini nama kecamatan. Berarti MTS N Kauman. MTS Kauman. Ini nggih pun enten. Oh, nggih. Lantas gini Pak. Prosesnya gedung bisa. Sementara ki tanahnya tanahnya diperuntukkan untuk ini Pak Imam. Untuk madrasah ke selatan sebelah selatan menghadap ke utara itu kita bangun 4 gedung. Ya dengan apa saja. Nggih. Mungkin ada Mbah Samsun, mungkin gotong royong dari masyarakat. Tidak ada begitu. Kalau dari sekolahan, kalau dari lembaga sedikit banyak saya tidak tahu karena kan sudah lembaga. Kalau yang dibebankan kepada saya ya apa punya saya. Apa punya saya. Berarti gotong royongnya masyarakat kan dari rumah ke rumah warga niku. Nah, kalau itu saya itu sebagai napa niku pelakunya di sini tidak pernah ya
tenaga 1 hari 2 hari. Kalau lebih 2 hari saya upayakan untuk lepas lelah. Oh, jangan ada yang kalau dari saya gitu, apa punya saya berikan. Ketepatan pada waktu itu alhamdulillah Tuhan memberikan rezeki kepada saya. Dan berapa rezeki yang dibagikan saya itu seberapanya, berapa persennya dengan tidak tercatat atau seadanya ya harus kita tasarufkan ke alhamdulillah. Dan waktu itu ya memang kalau Tuhan memberi jalan nek dikersakne Gusti Allah ya ora kurang dalane, nek ya ora kurang dalane ning tidak lepas dari niatan baik. Niatan baik insyaallah wonten pasti berjalan Bang karena Allah Subhanahu wa taala. Niku tidak lepas. Lebih dari kuwi nanti engko ilang kok. Kita niat mendirikan, saya ulangi, mendirikan sekolah itu madrasah. Satu, tidak melawan kepada negara, dua, tetap Pancasila, toh sila pertama itu kan ya juga ketuhanan yang Maha Esa. Dan saya berpegang teguh kepada agama Islam ya. Semua dengan dalil-dalil di Quran. Lantas ya niatan begitu. Justru malah dari desa atau luar desa itu yang sinis ya banyak, yang mengecam ya banyak, yang mendukung ya banyak. Tapi alhamdulillah tetap berjalan sampai sekarang Mas. Alhamdulillah tetap berjalan. Terdiri 4 gedung ke utara. Yang saya gerakkan ya juga masyarakat saya, tapi kok masyarakat atas nama desa tidak, malam ya atas nama istilahnya itu tulungan dan kerja. Kalau lebih dari 1 hari 2 hari kita upayakan untuk niku dari masyarakat bahasa masyarakat. Sampai materialnya saya tidak ingat kalau saya itu minta tidak. Baik, atas kesadaran masyarakat untuk ikut mendirikan sumbangsih mungkin ngoten Mbak Samsul. Oh, tidak ada. Berarti membangun niku wae Mbak Samsul. Tidak ada. Gotong royong niku. Gotong royong tenaganya. Oh, tenagane nggih. Berarti tetap ada unsur nggih dari masyarakat nggih. Ya termasuk orang yang simpatik bareng kuwi. Kalau itu semua yang dari sekolah, dari lembaga saya tidak ngurus. Niku wae Mbak Samsul. Kan sudah berdiri gedung madrasah. Terus niku tokohnya siapa saja Mas Samsul? Tokohnya panjenengan, terus Mbah Sanijo. Sampai itu. Ya, ada lagi mungkin Mas Samsul. Kalau kita ya secara fisik yang menjalankan saya sendiri. Mungkin untuk teman dialog. Ya, kalau sewaktu-waktu dikasih tahu hanya gitu. Iya. Terus yang menjadi kendalanya jenengan Mbah Samsul waktu mendirikan madrasah niku napa Mbah Samsul kendalanya jenengan? Kendalanya alhamdulillah lancar atas berkat kesabaran. Juga lancar, tapi kendalanya ya niku mendengarkan orang yang mengecam dan mencari kelebihan ekonomi untuk saya. Maksudnya saya hanya harus mempunyai ekonomi lebih dan yang seberapanya saya berikan situ yang rada kendala nih. Iya. Neng alhamdulillah waktu itu saya menjadi kepala desa dengan bengkok 25 kotak itu saya sendiri yang. Iya. Terus ini Mbah Samsul, kalau sekarang kan satu periode niku kan 5 tahun. Kalau dulu niku berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun plus 2 tahun di tengah. Jadi 18 tahun ya. Oh, jenengan menjabat sebagai kepala desa 18 tahun. Ya. Nggih. Niku mulai 83 sampai 2001. Sampai 2001. Oh, nggih. Terus niki Mbah Samsul, kan tasik wonten wetan. Nggih. Jenengan terus mendampingi proses
perkembangan madrasah niku napa mboten? Napa niku Loh. sudah Terus oh, sampai pindah itu tidak lepas. Niku kepalanya Pak Imam Pak Imam sampai Syafi'i. terus Ini sampai berapa tahun Mbah Samsun niku? Pak Imam Syafi'i ini. lama sekali. Sampai pindah ke sini masuk Pak Imam. Pak Imam Syafi'i niku tasih Ya. tahun 2000 tahun pinten niku? Tahun 2000. pindah ke sini 2001 2002 Oh, nggih nggih. masih ke sini. Soalnya kula kan masuk madrasah sampun teng mriki. Niki sampai mlaknane kula mantu niku ada 2 jilid lho. Sampai Pak Mahmud saya makan mbus piran masih mendampingi terus. Oh, nggih nggih. Nah, Nggih nggih. Terus enten proses yang berat no mboten waktu enten timur niku Mas Samsun. Ya. Dari pindah mriki niku proses beratipun no. rasanya apa di timur itu itu sendiri belum selesai loh ini. Nggih nggih nggih. Pendirian Mungkin ada lagi Mas. 4 lokal itu terus yang menghadap ke barat ke loh saya punya ini Pak Guru sekolah punya apa mendirikan lagi 2 ya masih Berarti yang Pak- menghadap ke barat ya. Oh, yang menghadap ke barat. Oh, nggih. Sih wetan niku nggih. Terus kelebihannya yang menghadap ke utara kelebihannya selain 4 lokal yang ada kelebihan 5 meter untuk ruang kantor ditambahi lagi untuk ruang tata usaha, ruang guru. Ruang guru. Yang nambah sebelah barat itu Pak Guru dengan namun begitu yang menghadap ke utara itu ukurannya juga standar insya Allah 58 ukurannya ruang. Nggih. Terus niku Mbah Samsun. Kan nggih banyak sekali niki seperti Bu Islami yang sekarang kepala desa Karangkidul niku nggih lulusan Ya alumni. Sanawiyah. Tentang alumninya ya banyak sampai sekarang ya jadi guru ada dari RT ada dari kepala desa ada dari polisi ada dari tentara ada. Jadi kepala madrasah pun wonten Mas Samsun. Kepala madrasah juga ada. Nggih. Berarti nggih atas nggih berkat jenengan keikhlasan kerja keras jenengan akhirnya tercetaklah Di sana itu paralel setelah yang menghadap ke utara ke Jadi minimal ditumpuk-tumpuk satu kelas satu kelas 2 ruang kan sudah ada 6. nggih nggih. Nah, tadinya kantornya di Pak Bibit Sernier niku sekolahnya ya ura ning ndi. Oh kantoripun ngene Bu Sermier niki Nggih. sesaniki. Oh iya. Ada toko kecil gitu. Nggih nggih nggih. Niku kantoripun nggih. Kantore tadinya gitu. Terus niki Mas Samsun kan tasik proses teng wetan mau nggih, Nggih. tasik timur jalan niku nggih. Niku kinten-kinten lek luas muridé niku berapa Mas Samsun niku? Jenengan tasik Paralel. Luas muridnya bagaimana? napa jangkauane murid kan sampai lek riyen kan jonggo terus Ya, Mak, lokasinya tetap. Tinggal banyak kecilnya dari per desa itu. Dari Jonggol ada dari. Nek jumlah insya Allah niku paralel. iya. Ya, di atas 100, kadang-kadang kurang sedikit. Niku wonten Murid baru loh. cerita lagi mungkin yang menginspirasi Mbah Samsun terkait sing wonten wetan radosan niku. Niku wonten mboten niku? Nah, niku di timur jalan ya. Iya. Setelah itu ini diangkat negeri penuh, tapi harus ada tanah miliknya. Lantas itu ketika bupatinya Pak Gatot Sumani. Tan pinten Mbah Samsun niku? Niku proses anu nggih. Niku berarti prosesnya jadi negeri berarti Mbah Samsun nggih. Kita tasik jabat dados kepala Kula isih. Berarti niku ajeng di dadosaken negeri ngoten. Pilihannya di pedon berdiri sendiri, berkati begitu loh.
dipisah berdiri sendiri gitu. Namun begitu harus mempunyai aset tanah. Saya kalau ini memang untuk ala negeri Pak Imam, ini saya berikan. Namun begitu setelah saya berikan dengan proyeknya itu tenggang waktu loh. Ora kok langsung diberi proyek, tidak. Tetap ada prosesnya Mas Samsul. Ternyata di situ tidak mampu berkembang lahannya. Itu tidak mampu berkembang. Namun begitu saya kan tetap secara moral kan harus tetap tanggung jawab, mempunyai rasa tanggung jawab secara moral. Niku sebetulnya ya lepas ya bisa, masih bodoh ya bisa ini piye. Anu Mbah Samsul, napa kan kepalanya kan waktu proses jadi negeri niku kan Bapak Imam Syafi'i. Niku lek pengajaripun kemutan apa mboten Mbah jenengan? Sinten? Pengajar ya Pak Kaseren, Pak Imam niku. Pak Imam iya komplit. Pak Imam Suyono sampun wonten? Ya Pak Imam Suyono belum. Oh, belum. Berarti Mbah Kasren, Pak Sumono Sekdes. Oh, nggih Pak Sumono. Akhirnya Pak Mono saya tarik untuk saya jadikan Sekdes. Oh, ngoten. Terus Pak Alwi, almarhum Pak Tikom, almarhum Bahrun. Mbah Kusen sampun niku. Pun Pak Kusen dengan Pak Kanapi. Oh, nggih Mbah Kusen, Pak Kanapi. Terus malih sinten Mbah Samsul niku? Salok mboten kali anakku. Oh, ngoten nggih. Perasaan iku lagi saya ki ya merasa tanggung jawab tapi jangan mencampuri ke dalam. Oh, ngoten nggih. Tetep merasa tanggung jawab jenengan karena mendirikan madrasah. Niku. Terus sampun niku tengah waktu begitu niki untuk niki giak-giak nganyak yang jilid 2 dipindah ke sini ini situ tidak mampu berkembang niku masih ya dengan proses yang niku kok tidak berkembang niku bangunanipun apa tanahnya tidak muat. Oh, tanahnya tidak muat. Niku yang sebelah selatan pemukiman masyarakat. Belah timur ya pemukiman namun begitu di rukun gamane. Oh, nggih. Dak milik sebelah utara dak boleh milik negara dadi gawe. Oh, niku kan bengkok desa. Jenengan gadah inisiatif. Loh, Pak Imam bingung lagi bagaimana ini Mbah. Loh, kalau dah repot Pak Guru, kalau repot-repot coba pertimbangkan. Iya. Saya sebelah barat banyak masih punya untuk ditempatin mungkin 6 ruangan muat. Oh nggih, sing sekarang niki dipanggoni niki nggih. Neng dengan banyak untung yang timur itu belum diproses sampai final untuk milik sekolah dan ini sudah bersertifikat saya. Terus yang timur itu masih diproses peralihan dari saya ke lembaga. Kalau dia berkenan pindah ke rodok jero, tapi ini kira muat. Nggih, mungkin perkembangannya mungkin bisa luas lagi Mas Samsul nanti lek teng mriki ngoten nggih. Bisa kira-kira muat. Bagaimana Pak Guru? Nah, itu kalau tidak diani proyeknya yang 6 ruang itu dicabut kembali. Iya. Alhamdulillah, walaupun itu memungkinkan dicabut kembali, sini ini tanamannya jeruk loh. Iya. Jeruk itu 123 pohon. Oh, berarti sebelum ada bangunannya nih. Iya, waktunya berbuah. Nggih. Nah, kula niki armune akan berkata begitu kan ya berpikir. Nah, iya ya. Oke, Mas Samsul. Niki mungkin saya potong dulu Mas Samsul, nanti bisa
tayangkan lagi di episode selanjutnya nih. Mungkin ini yang masih jilid pertama Nah, dulu Mas Samsun makanya. ya. Karena ini waktunya mau ganti sesi dulu Mas Samsun nggih. Terus ini Mas Samsun sebelum jenengan undur diri atau tutup, mungkin ada kesan dan pesan buat kami, utamanya kami ya, kami yang masih ada di madrasah, dan buat guru, buat pegawai di madrasah, dan mungkin buat muridnya ini Mbah Samsun, ini kesan dan pesannya jenengan nopo nggih sebelum undur diri. Alhamdulillah untuk Bapak guru, Ibu guru, semua yang berkecimpung di madrasah ini, mohon ya patuhi apa yang menjadi kesanggupan Bapak-bapak Ibu, insya Allah begitu. Terus jangan madrasah ini kurikulumnya kurikulum negara loh, kurikulum netral, silahkan jangan direno-reno. Adapun muridnya menjadi renono biar kalau di luar sekolahan, pokok Islam. Untuk intern sekolah gitu nggih. Nggih. Taati apa yang bapak-bapak, ibu-ibu sanggupi. Ini itu namanya wajib nadori. Kalau tidak dilaksanakan itu jadi yo ngene-ngene niku yo kurang kalale. Insyaallah ngoten. Untuk masyarakat khususnya Karanglo di ini ya madrasah ini bertempat di Karanglo. Walaupun itu bukan milik desa, menjadi isi desa kita, pahami dan mungkin untuk terlebih keluar desa, luar desa Karanglo, apabila akan menyekolahkan anaknya mbok ya sedikit-sedikit agar mempunyai benih keagamaan. Kalau hanya masih setingkat LTP saja mbok yo ke sanawiyah khususnya di Karanglo Kidul. Khususnya Karanglo Kidul untuk sekitar sini, syukur dari sana-sana karena gitu. Saya katakan awal adunya bila dinin halaka. Bagi orang tua ada Quran, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumatisanihi. Untuk anak-anak begitu. Anak-anak itu tergantung orang tua akan saudara jadikan apa. Kalau ingin menjadi anak yang soleh, ya silahkan dibeni apa yang menyebabkan menjadi kesolehan, khususnya agama. Dan madrasahnya itu negeri, walaupun lembaga negeri. Walaupun begitu perlu saya informasikan, walaupun sanawiyah Jembel begini sanawiyah negeri, dan yang menjadi perangkat desa juga kata banyak, yang menjadi guru ya juga banyak, yang menjadi tentara juga ada, yang menjadi polisi juga ada, pengusaha juga ada, tinggal bagaimana menyikapi, mungkin gitu. Gitu. Iya, Mbak Samsun. Semoga apa yang kita dapat menjadi ilmun sholihun yang tabi'u bih. Amin. Jadi ilmu yang manfaat, yang dimanfaatkan. Kira-kira begitu. Oke, Mbak Samsun. Terima kasih Mbak Samsun. Demikian sedikit pemaparan part 1 ya, jilid 1 terkait dengan sejarah MTS 4 Ponorogo yang dulunya dari MTS Kauman menjadi MTS 4 Ponorogo. Tentunya sudah digali oleh beliau. Ini masih sesi jilid pertama ya nih, sedulur-sedulurku MTS 4 Ponorogo ini, dan nantikan di jilid selanjutnya, karena nanti selanjutnya kita akan masih berbincang-bincang sama beliau Mbah Samsun. Oke, Mbah Samsun, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan panjenengan tetap diparingi kesehatan Mbah Samsun nggih. Tetap berjuang begitu ya. Karena jujur saja saya sendiri juga berangkat dari MTS 4 Ponorogo. Mungkin sebelum saya undur diri, apabila ada kurang dan lebihnya saya pribadi
Bang Poniran dan juga Mbah Kiai Haji Samsun ini ada kesalahan dalam mengungkapkan perkataan dan lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.